Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait salah satu proyek yang saya kerjakan selama magang di PT Nordflux Teknologi Indonesia. Adapun untuk proyek ini kami beri nama proyek Automated Retraining begitu. Dengan tujuan proyek ini adalah untuk menyediakan sebuah platform yang dapat digunakan untuk memantau proses training dari model-model yang ada begitu. Jadi di platform ini pengguna dapat melihat proses training dari model-model dan itu tercatat semuanya sebagai daftar begitu. Dan melalui platform ini juga pengguna dapat melihat matriks dan data-data dari training tersebut. Jadi misal hasil modelnya seperti apa, lalu matriksnya seperti apa selama training, lalu parameter dari trainingnya seperti apa, dan seterusnya. Selain itu juga dapat dilakukan pengelolaan model dengan cara versioning gitu, serta model serving. Tetapi untuk proyek ini kami tidak menggunakan fungsionalitas model serving dan terbatas pada model registry, yaitu untuk mengatur model versioning. Mungkin langsung saja saya terkait sistemnya ya. Jadi untuk sistemnya kami mendesain sistem ini agar triggerable oleh sistem lain karena konsepnya adalah automated retraining, sehingga untuk inputnya sendiri kami menyediakan berupa REST API begitu untuk interface-nya, dengan tujuan bahwa sistem lain dapat men-trigger proses training ke sistem kami dengan cara mengirimkan HTTP post request. HTTP post request yang di dalamnya berisi URI GitHub dari modelnya atau yang berisi script trainingnya, lalu commit hashnya, serta eksperimen name, base model, serta dataset yang digunakan. Ini akan dikirimkan ke sebuah server ya, yang di sini kami sebut MLflow Retraining Server. Yang ini merupakan sebuah REST API yang dibangun menggunakan Fast API. Dan ketika terdapat HTTP post request yang masuk ke MLflow Retraining Server ini, dia akan melakukan dua hal, yaitu yang pertama dia akan menge-clone GitHub repo yang dimasukkan di sini. Lalu dia akan menge-clone Docker image yang diperlukan oleh GitHub repo ini. Jadi Docker image ini dapat dikonfigurasi pada file ML project. Jadi di dalam file ML project ini terdapat sebuah konfigurasi di mana user bisa menentukan di mana environment seperti apa yang diperlukan, serta jika environmentnya itu berupa sebuah Docker image, itu di mana Docker image itu dapat didapatkan begitu, misal dari Docker Hub. Setelah mendapatkan dua hal ini, maka MLflow Retraining Server akan membuat sebuah atau beberapa kontainer baru dari image ini. Dia akan membuat kontainer baru, dan dimana kontainer ini adalah training environment-nya atau tempat dimana training dilakukan gitu. Nah, di dalam training environment ini dia juga akan melakukan beberapa hal. Itu yang pertama, dia akan mengambil dataset dari cloud storage, dan di sini kami mengekspektasikan bahwa dataset ini dalam format dataset divisi. Lalu mengambil base model dari model registry, karena judul dari proyek kami adalah Automated Retraining, sehingga asumsinya adalah sudah terdapat model versi sebelumnya, dan model ini akan dilakukan training kembali dengan dataset yang baru, sehingga kami memerlukan base model. Tetapi untuk input ini opsional begitu, sehingga untuk model-model yang baru pun dapat ditraining menggunakan sistem kami tanpa harus melakukan training awal dengan cara yang manual. Ketika sudah mendapatkan dataset dan base model, maka yang selanjutnya dilakukan adalah dia akan memulai training dengan memanfaatkan resource dari server, jadi seperti GPU, CPU, dan hardware resource lainnya yang berada di server. Selain itu, ketika training dimulai atau sebelum training dimulai, dia akan mengirimkan sebuah notifikasi ke Discord. Notifikasi ini dikirimkan ketika training hendak dimulai dan ketika training selesai begitu. Nah, ketika training dimulai dan selama training, dia akan mengirimkan data-data training ke sebuah server terpisah yang kami sebut dengan MLflow Training Server, dimana tugas dari server ini adalah untuk memantau atau menyediakan sebuah platform yang tersentralisasi seperti yang saya sebutkan sebelumnya,
Jadi user bisa melihat proses training atau durasi training, lalu trainingnya dilakukan kapan, matriksnya apa saja, lalu parameternya apa saja begitu. Dan juga dapat disediakan fungsionalitas hyperparameter search begitu. Jadi satu training bisa memiliki banyak child, yang dimana child itu memiliki parameter training yang berbeda-beda begitu. Lalu ML Flow Tracking Server ini sendiri dia menyimpan datanya ke dalam dua tempat ya, yaitu yang pertama di database, jadi seperti PostgreSQL, SQLite, dan MySQL, lalu ke blob storage. Jadi perbedaan penyimpanan di antara dua tempat ini adalah untuk yang database itu digunakan untuk menyimpan data-data berupa matrix, lalu data-data training seperti parameter, lalu nama eksperimennya, lalu durasinya, dan lain sebagainya begitu, yang terkait dengan metadata dari training itu sendiri. Sedangkan untuk blob storage ini digunakan untuk menyimpan training artifact. Jadi ketika training dijalankan itu dia akan menghasilkan beberapa file gitu. Jadi salah satunya adalah misalkan model yang baru hasil training. Nah, ini untuk kepentingan reproducibility ini dapat diupload ke blob storage untuk reproducibility dan sebagai bukti bahwa untuk memudahkan tracking begitu. Jadi pengguna dapat melihat untuk training ini hasilnya seperti apa, dan itu dapat di-download hasilnya dan dites secara manual sehingga aspek reproducibility-nya meningkat begitu. Nah, selama proses training environment ini berinteraksi dengan ML Flow Tracking Server dengan mengirimkan berbagai data-data training. Ketika training selesai, maka akan didapatkan sebuah model baru. Nah, dengan model baru ini akan otomatis dikomparasi dengan model yang sebelumnya gitu. Atau model baru ini dikomparasi dengan versi yang sebelumnya, komparasi dengan base model ini. Yang dikomparasi adalah metrik yang dipilih oleh user begitu. Untuk konfigurasi dari metriknya sendiri dapat dilakukan di file ML project, jadi sama seperti konfigurasi Docker image tadi. Jadi dikomparasi apakah model yang versi baru ini memiliki metrik yang lebih baik daripada versi yang sebelumnya. Dengan metrik ini, metrik yang dipilih user, misalkan metrik yang dipilih adalah akurasi begitu. Jadi ketika model selesai di training, maka akan dilihat apakah akurasi dari versi model yang baru ini lebih baik daripada akurasi dari versi model yang sebelumnya. Dan jika akurasinya lebih baik, maka akan otomatis diregister sebagai model versi yang lebih baru pada fungsionalitas yang namanya model registry. Nah, setelah sampai di sini, maka scope sistem kami sudah selesai begitu. Model yang sudah masuk ke model registry dapat di-download dan dilakukan benchmarking secara manual, tetapi untuk sistem ini, untuk hal ini di luar scope sistem kami gitu. Itu untuk arsitekturnya. Lalu untuk sedikit demo untuk proyek ini, saya akan menuju ke sebuah interface ya. Jadi interface yang kami sediakan karena tadi berupa REST API, oleh karena itu kami menyediakan interface-nya berupa dokumentasi API, yaitu menggunakan Swagger. Di sini dapat dilakukan percobaan. Di sini pengguna juga dapat melihat endpoint yang disediakan. Jadi misal terdapat get dan post. Di sini post/retrain adalah yang digunakan untuk men-trigger retraining. Dan untuk mencoba dari endpoint ini dapat kita klik tombol try it out. Maka akan muncul kotak ya, dimana kita bisa menginputkan body dari percobaan. Mungkin di sini saya akan mencoba menggunakan body ini, lalu saya copy paste di sini, lalu saya klik execute. Nah, dia akan mengirimkan sebuah notifikasi ke Discord, yaitu dengan tulisan ML Flow Retraining running. Dan ketika ML Flow Retraining sudah selesai, maka notifikasinya akan dikirim lagi
Ini pada 2.00 PM dan ini pada 1.59 PM. Jadi berbeda 1 menit, yaitu berarti trainingnya memakan waktu sekitar 1 menit. Ketika training selesai akan dikirim notifikasi lagi berupa MLflow retain succeeded. For more detail terdapat URL di sini. Di sini ketika kita klik, kita akan dibawa ke sebuah halaman detail retraining. Yang ini kami memanfaatkan MLflow. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi, terdapat beberapa metadata seperti durasi training. Di sini 10 detik, lalu status dari trainingnya finished, lalu usernya siapa yang melakukan training, lalu source dari modelnya, lalu komen yang digunakan untuk melakukan training, serta deskripsi dari training ini, parameternya, matriksnya, terdapat tag juga untuk informasi tambahan, serta artifact dari trainingnya. Jadi di artifact training ini terdapat beberapa hal, jadi mulai dari ML model, conda.yml, model.pkl. Ini adalah model yang versi baru ya, hasil dari training. Lalu terdapat python-env.yml serta requirements.txt. Untuk file-file apa saja yang bisa di log ke artifact ini sepenuhnya dapat dikonfigurasi oleh user, jadi tidak harus seperti yang kami lakukan ya. Nah, ketika kita untuk platform MLflow sendiri menyediakan fungsionalitas berupa daftar training seperti ini untuk memantau semua training yang pernah berjalan ataupun sedang berjalan. Jadi di sini kita dapat melihat durasi training, lalu kapan training dimulai, dari source modelnya apa, lalu usernya siapa yang memulai, lalu versinya apa, modelnya yang mana, lalu matriksnya, serta parameternya. Ketika kita klik salah satu, kita akan dibawa ke sebuah halaman detail training seperti yang sempat saya tunjukkan sebelumnya. Adapun untuk hyperparameter search, maka tampilannya adalah seperti ini. Jadi di sini terdapat satu entry training, tetapi dia memiliki banyak child begitu. Jadi di sini terdapat banyak sekali child, yang masing-masing child ini memiliki kombinasi matriks, kombinasi parameter yang berbeda-beda begitu. Ini dapat dimanfaatkan ketika kita ingin melakukan hyperparameter search, yaitu dengan kita mencari hyperparameter yang seperti apa, yang kombinasi hyperparameter yang seperti apa yang paling bagus gitu. Lalu untuk model registry yang sempat saya sebutkan, model registry ini digunakan untuk pengelolaan versi model. Jadi di sini terdapat dua model, yaitu sklearn elastic net dummy serta sklearn elastic net hyperparameter dummy. Mana di sini sklearn elastic net dummy sudah mencapai versi 3. Sini juga terdapat log modelnya, version 1, version 2, dan version 3. Nah, ketika model sudah mencapai fase ini atau sudah masuk ke model registry, ini dapat di-download secara manual dan dilakukan benchmark begitu. Tetapi untuk proses benchmarking ini di luar dari scope sistem kami. Mungkin sekian penjelasan saya terkait salah satu proyek ini. Terima kasih.